Saudara-saudaraku yang dirahmati Tuhan, di antara sunyi malam dan hiruk-pikuk kehidupan, pernahkah kalian merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan? Hidup terasa berat, langkah seperti tertahan, rezeki datang, namun seakan selalu terlepas begitu saja. Ada kalanya hati terasa gelisah tanpa sebab, pikiran dipenuhi kegelisahan yang tidak jelas arahnya, dan setiap usaha yang dilakukan, terasa belum menemukan titik terang. Jika kalian pernah merasakan itu semua, maka bisa jadi, ada sesuatu dalam diri kalian yang belum selaras. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, setiap manusia lahir bukan hanya membawa nama dan raga, tetapi juga membawa energi, garis nasib, dan getaran kehidupan. Dan salah satu yang paling kuat, adalah mereka yang lahir di bawah naungan weton pahing. Weton ini bukan sekadar hitungan hari, ia adalah simbol dari energi besar yang tersembunyi, energi yang bisa menjadi berkah, namun juga bisa menjadi beban, jika tidak dipahami. Orang yang lahir di weton pahing seringkali memiliki jalan hidup yang unik, tidak selalu mudah, bahkan cenderung penuh ujian sejak usia muda. Seolah-olah kehidupan mereka ditempa lebih keras dibandingkan yang lain. Namun di balik semua itu, tersimpan potensi besar yang jarang disadari. Sebuah kekuatan batin yang mampu menarik ketenangan, dan bahkan membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Tetapi, mengapa tidak semua pemilik weton pahing merasakan hal itu? Jawabannya sederhana, karena energi tersebut masih tertidur. Belum dibangkitkan, belum diarahkan, dan belum diselaraskan dengan kekuatan spiritual yang tepat. Disinilah letak rahasia yang jarang diungkapkan. Sebuah amalan yang telah dikenal sejak zaman dahulu, namun sering diabaikan karena dianggap terlalu sederhana. Padahal, justru disitulah letak kekuatannya. Sebuah pintu pembuka, yang mampu menyentuh sisi terdalam dari energi kehidupan manusia. Yaitu, Surat Al-Fatihah. Bukan sekadar bacaan, bukan hanya pembuka dalam setiap sholat. Namun dalam pandangan spiritual tertentu, Al-Fatihah adalah pusat dari segala energi doa, inti dari kekuatan permohonan kepada Tuhan. Dan lebih dari itu, diakini memiliki penjaga energi yang disebut sebagai Hodam. Hodam yang bukan untuk ditakuti, melainkan sebagai penjaga getaran kebaikan. Bagi pemilik weton pahing, energi dari surat Al-Fatihah dipercaya memiliki keselarasan alami dengan getaran lahir mereka. Seperti kunci dan gembok, seperti jalan dan arah pulang. Ketika keduanya bertemu, maka sesuatu dalam diri akan mulai berubah. Perlahan, tanpa disadari. Hati yang gelisah mulai menemukan ketenangan. Pikiran yang buntu mulai menemukan jalan. Dan kehidupan yang terasa berat, mulai terasa lebih ringan. Namun ingat, semua ini bukanlah sesuatu yang instan. Ini adalah perjalanan. Perjalanan untuk mengenal diri, dan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Di bab berikutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang energi weton pahing, dan mengapa ia sering dianggap sebagai anugerah sekaligus ujian. Saudaraku, setelah kita membuka tabir awal tentang rahasia weton pahing, kini saatnya kita menyelami lebih dalam tentang energi besar yang sebenarnya bersemayam dalam diri kalian. Dalam perhitungan primbon Jawa, setiap weton memiliki nilai yang disebut sebagai neptu. Dan bagi weton pahing, ia memiliki nilai neptu sebesar 9. Angka ini bukan sekadar hitungan biasa. Dalam filosofi Jawa kuno, angka 9 melambangkan puncak, sebuah titik tertinggi dari perputaran energi kehidupan. Ia adalah simbol kekuatan, namun juga simbol tanggung jawab yang besar. Orang dengan weton pahing seringkali dilahirkan dengan karakter yang kuat. Mereka bukan tipe yang mudah menyerah, bukan pula pribadi yang lemah menghadapi tekanan hidup. Namun anehnya, justru karena kekuatan itulah, hidup mereka sering terasa lebih berat. Mengapa bisa demikian? Karena energi besar yang mereka miliki, seringkali belum terarah dengan baik. Bayangkan seperti seseorang yang memiliki api besar dalam dirinya. Jika tidak dikendalikan, api itu bisa membakar, bukan menerangi. Begitu pula dengan weton pahing. Mereka memiliki tekad yang keras, kemauan yang tinggi, jiwa kepemimpinan yang alami. Namun di sisi lain, mereka juga rentan mengalami emosi yang naik turun, kegelisahan batin, kesulitan dalam menjaga kestabilan rezeki.
Dalam primbon disebutkan, weton pahing sering mengalami apa yang dinamakan gelombang kehidupan yang tidak rata. Kadang berada di atas, namun tiba-tiba bisa jatuh tanpa diduga. Rezeki datang, namun sulit bertahan lama. Kesempatan terbuka, namun sering terlewat begitu saja. Hal ini bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena energi dalam diri mereka belum menemukan keseimbangan. Saudaraku, inilah yang jarang disadari, bahwa masalah utama bukan pada dunia luar, melainkan pada getaran dalam diri sendiri. Weton pahing ibarat memiliki magnet besar, namun arah magnet itu belum stabil. Kadang menarik hal baik, kadang justru menarik kesulitan. Dan ketika energi ini tidak diseimbangkan, maka hidup akan terasa seperti berjalan tanpa arah yang pasti. Namun jangan khawatir, karena setiap energi selalu memiliki cara untuk diselaraskan. Dalam ajaran spiritual Jawa dan juga nilai-nilai keislaman, keseimbangan bukan dicapai dengan kekuatan fisik, melainkan dengan ketenangan batin. Dan disinilah pentingnya sebuah penuntun, sebuah kunci untuk mengarahkan energi tersebut. Tanpa penuntun, kekuatan bisa menjadi beban, namun dengan penuntun, kekuatan akan berubah menjadi berkah. Bagi weton pahing, penuntun itu bukanlah sesuatu yang rumit. Ia tidak membutuhkan ritual yang berat, tidak pula membutuhkan syarat yang sulit, melainkan sesuatu yang sudah sangat dekat, namun sering dilupakan. Sesuatu yang sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa, yaitu energi dari doa, yang mampu menenangkan, sekaligus mengarahkan. Ketika energi besar dalam diri pahing dipertemukan dengan energi doa yang tepat, maka akan terjadi keseimbangan. Dan dari situlah, perlahan kehidupan akan mulai berubah. Yang tadinya berat, menjadi ringan, yang tadinya sempit, menjadi lapang, yang tadinya gelisah, menjadi tenang. Namun ingat, proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan kesadaran, dan yang terpenting adalah kemauan untuk berubah. Di bab berikutnya, kita akan mulai memasuki inti dari rahasia ini. Tentang bagaimana sebuah surat dalam Al-Quran, yang sering kita baca setiap hari, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa bagi weton pahing. Saudaraku, kini kita telah sampai pada bagian yang paling sering disalahpahami, sekaligus paling jarang dijelaskan dengan benar. Tentang sesuatu yang sering disebut, namun tidak banyak yang benar-benar mengerti, yaitu Hodam. Banyak orang langsung merasa takut ketika mendengar kata ini, membayangkan sosok gaib, makhluk tak kasat mata, atau sesuatu yang menyeramkan. Namun sesungguhnya, tidak semua yang tak terlihat itu menakutkan. Dalam pemahaman spiritual yang lebih dalam, Hodam bukanlah sekadar makhluk, melainkan sebuah bentuk energi penjaga. Energi yang hadir, bukan untuk menyesatkan, melainkan untuk menjaga, menuntun, dan menguatkan. Dan salah satu energi paling tinggi, yang dipercaya memiliki penjaga kuat, adalah surat Al-Fatihah. Saudaraku, surat Al-Fatihah bukan sekadar bacaan pembuka. Ia adalah inti dari seluruh Al-Quran. Di dalamnya terdapat pujian kepada Tuhan, permohonan petunjuk, harapan akan jalan yang lurus. Setiap ayatnya mengandung getaran yang sangat dalam, yang jika dibaca dengan kesadaran penuh, akan menyentuh lapisan batin paling dalam dari manusia. Dalam tradisi spiritual tertentu, Al-Fatihah diyakini memiliki energi penjaga yang sangat halus, yang sering disebut sebagai Hodam Al-Fatihah. Namun perlu dipahami, Hodam ini bukan sesuatu yang bisa dipanggil sesuka hati, bukan pula sesuatu yang bisa diperintah. Ia bukan budak, dan bukan alat untuk kepentingan duniawi semata. Hodam Al-Fatihah adalah representasi dari energi ilahi, yang hanya akan hadir melalui keikhlasan, keyakinan, dan kebersihan niat. Bagi mereka yang membaca Al-Fatihah hanya sebagai rutinitas, maka yang didapat hanyalah bacaan. Namun bagi mereka yang membacanya dengan hati, dengan kesadaran, dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka disitulah energi itu mulai bekerja. Saudaraku, bagi weton pahing, ini adalah titik pertemuan yang sangat penting. Karena seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pahing memiliki energi besar yang belum stabil.
Dan Al-Fatihah memiliki energi penyeimbang yang sangat kuat. Ketika keduanya dipertemukan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti air yang menenangkan api, seperti arah yang menuntun langkah yang tersesat. Perlahan, energi dalam diri mulai berubah. Yang sebelumnya penuh gejolak, menjadi lebih tenang. Yang sebelumnya gelisah, mulai menemukan kedamaian. Dan bukan hanya itu. Dalam banyak pengalaman spiritual, ketika seseorang telah selaras dengan energi Al-Fatihah, maka akan muncul perubahan dalam kehidupan nyata. Bukan karena dibantu makhluk, melainkan karena jalur kehidupannya mulai terbuka. Rezeki yang sebelumnya terasa jauh, mulai mendekat. Peluang yang sebelumnya tidak terlihat, mulai muncul. Dan yang paling terasa, adalah ketenangan dalam hati. Saudaraku, inilah yang sering disebut sebagai dibukanya pintu kehidupan. Namun sekali lagi, ini bukan sihir, bukan pula jalan pintas. Ini adalah hasil dari keselarasan antara manusia dan energi doa yang ia panjatkan. Hodam Al-Fatihah bukan untuk dikejar, melainkan untuk disadari kehadirannya. Bukan untuk dimanfaatkan, melainkan untuk dihormati sebagai bagian dari kebesaran Tuhan. Dan bagi kalian yang memiliki weton pahing, ini adalah peluang besar. Peluang untuk mengubah arah hidup, bukan dengan paksaan, tetapi dengan penyelarasan. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan energi ini dengan langkah sederhana, namun penuh makna. Saudaraku, setelah memahami rahasia besar di balik energi surat Al-Fatihah, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, bagaimana cara mengamalkannya? Bagaimana agar energi itu benar-benar terasa? Disinilah banyak orang keliru. Mereka mencari cara yang rumit, ritual yang berat, atau bahkan syarat-syarat yang tidak masuk akal. Padahal sesungguhnya, kekuatan terbesar justru terletak pada kesederhanaan. Namun ingat, sederhana bukan berarti asal-asalan. Ada adab, ada kesadaran, dan ada rasa yang harus dihadirkan. Saudaraku, untuk mengaktifkan energi Al-Fatihah, yang paling utama bukanlah jumlah bacaan, melainkan kualitas kehadiran hati. Karena tanpa hati, semua hanya akan menjadi suara tanpa makna. Langkah pertama, carilah waktu yang tenang. Waktu di mana dunia terasa lebih sunyi, dan pikiran tidak terlalu penuh. Malam hari adalah waktu terbaik, terutama setelah sholat Isya, atau menjelang tidur. Duduklah dengan posisi yang nyaman, tidak harus sempurna, yang penting tubuh rileks dan tidak tegang. Pejamkan mata sejenak, tarik napas perlahan, dan hembuskan dengan tenang. Lakukan beberapa kali, hingga pikiran mulai lebih jernih. Kemudian, niatkan dalam hati, bahwa apa yang akan kamu lakukan adalah ibadah, bukan untuk kekayaan semata, bukan untuk ambisi dunia, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena disitulah kunci utamanya. Saudaraku, setelah hati mulai tenang, mulailah membaca surat Al-Fatihah. Baca dengan perlahan, jangan terburu-buru. Rasakan setiap ayatnya. Saat membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan bahwa kamu sedang membuka pintu rahmat. Saat membaca, Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirkan rasa syukur yang dalam. Saat membaca, Ihdinas siratal mustaqim. Niatkan sepenuh hati, bahwa kamu sedang memohon jalan hidup yang benar. Ulangi bacaan ini sebanyak 7 kali. Bukan sekadar hitungan, tetapi sebagai bentuk pengulangan energi agar semakin meresap ke dalam diri. Setelah selesai, jangan langsung bangkit. Diamlah sejenak. Rasakan. Ada keheningan yang berbeda. Ada ketenangan yang perlahan muncul. Disinilah banyak orang gagal memahami. Karena mereka terlalu cepat, terlalu terburu-buru, dan tidak memberi ruang bagi energi itu untuk bekerja. Saudaraku, setelah itu, panjatkan doa sederhana. Ya Allah, tenangkan hatiku, lapangkan jalanku, dan bukakan rezeki yang baik untukku. Tidak perlu panjang, yang penting tulus. Lakukan amalan ini secara rutin. Setiap hari, atau minimal di malam-malam tertentu seperti malam Jumat atau saat legi. Dan ingat, jangan berharap hasil secara instan.
Karena perubahan yang paling kuat adalah perubahan yang tumbuh perlahan. Seperti air yang menetes, yang lama-lama mampu melubangi batu. Bagi Weton Pahing, amalan ini ibarat menata ulang arah energi dalam diri. Dari yang sebelumnya tidak stabil, menjadi lebih selaras. Dari yang sebelumnya penuh tekanan, menjadi lebih ringan. Dan ketika keseimbangan itu mulai terbentuk, maka tanpa disadari, kehidupan pun ikut berubah. Saudaraku, bukan karena ada keajaiban tiba-tiba, melainkan karena kamu mulai berjalan di jalur yang benar. Di bab berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda bahwa amalan ini mulai bekerja, dan bagaimana mengenali perubahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, banyak orang berhenti di tengah jalan, bukan karena amalan mereka tidak berhasil, tetapi karena mereka tidak sadar bahwa perubahan itu sebenarnya sudah mulai terjadi. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil besar, uang yang tiba-tiba datang, atau keberuntungan yang langsung terlihat. Padahal, perubahan sejati justru dimulai dari hal-hal kecil, halus, perlahan, namun pasti. Dan bagi kalian yang menjalankan amalan Al-Fatihah, khususnya yang memiliki Weton Pahing, ada tanda-tanda yang bisa kalian rasakan. Tanda bahwa energi dalam diri kalian mulai bergerak, mulai selaras, dan mulai membuka jalan kehidupan. Tanda pertama adalah ketenangan yang tidak biasa. Masalah mungkin masih ada, beban hidup mungkin belum sepenuhnya hilang. Namun ada sesuatu yang berbeda. Hati terasa lebih ringan, tidak lagi mudah panik, tidak lagi mudah terbawa emosi. Seolah-olah ada ruang dalam diri yang sebelumnya sempit, kini mulai lapang. Saudaraku, inilah tanda paling awal dan paling penting. Karena ketika hati sudah tenang, maka keputusan yang diambil pun akan lebih tepat. Tanda kedua adalah pikiran yang lebih jernih. Hal-hal yang dulu terasa membingungkan, perlahan mulai menemukan arah. Kalian jadi lebih mudah memahami situasi, lebih peka terhadap peluang, dan lebih cepat menyadari mana yang baik dan mana yang harus dihindari. Ini bukan kebetulan. Dalam kondisi batin yang tenang, pikiran akan bekerja dengan lebih optimal. Dan disinilah, jalan kehidupan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tanda ketiga adalah perubahan dalam hubungan sosial. Tanpa disadari, orang-orang di sekitar mulai bersikap berbeda. Kalian lebih dihargai, lebih didengar, dan lebih mudah diterima. Bahkan orang yang dulu terasa jauh, perlahan mulai mendekat. Dalam primbon, ini sering disebut sebagai aura yang mulai terang. Bukan dalam arti fisik, melainkan getaran dalam diri yang menjadi lebih positif. Saudaraku, tanda berikutnya, yang seringkali paling ditunggu, adalah rezeki yang mulai mengalir. Namun ingat, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang besar secara tiba-tiba. Kadang ia hadir dalam bentuk kemudahan dalam pekerjaan, peluang baru yang sebelumnya tidak terlihat, atau bahkan pertolongan di saat yang tepat. Hal-hal kecil, namun jika dikumpulkan, akan membawa perubahan besar dalam hidup. Dan yang paling unik, seringkali semua ini datang tanpa disangka-sangka. Seolah-olah, hidup yang sebelumnya terasa tertutup, kini mulai terbuka. Saudaraku, namun ada satu hal yang harus diingat. Ketika tanda-tanda ini mulai muncul, jangan langsung merasa puas. Jangan pula berhenti. Karena disinilah ujian sebenarnya dimulai. Apakah kalian akan terus melanjutkan, atau kembali ke kebiasaan lama? Banyak orang gagal, bukan karena tidak berhasil di awal, tetapi karena berhenti di tengah jalan. Padahal, mereka sudah sangat dekat dengan perubahan besar. Bagi Weton Pahing, fase ini adalah fase penting. Fase di mana energi dalam diri mulai stabil, dan kehidupan mulai menemukan ritmenya. Jika kalian mampu bertahan, tetap konsisten, dan menjaga niat, maka bukan tidak mungkin, apa yang dulu terasa sulit, akan menjadi lebih mudah. Dan apa yang dulu terasa jauh, akan mulai mendekat. Di bab terakhir nanti, kita akan membahas kunci utama yang menentukan, apakah semua ini akan benar-benar membawa perubahan besar, atau hanya menjadi pengalaman sesaat. Saudaraku, tanpa terasa,
Kita telah sampai di penghujung pembahasan, namun sesungguhnya, ini bukanlah akhir. Justru disinilah awal dari sebuah perjalanan baru dimulai. Perjalanan untuk mengenal diri, memahami energi kehidupan, dan menyelaraskan langkah dengan kehendak Tuhan. Bagi kalian yang lahir dengan weton pahing, kalian bukanlah orang biasa. Kalian adalah pribadi yang diberi kekuatan besar. Namun seperti yang telah kita bahas sejak awal, kekuatan itu bisa menjadi berkah, atau justru menjadi beban. Semua tergantung bagaimana kalian mengarahkannya. Saudaraku, kita telah memahami bahwa surat Al-Fatihah bukan sekadar bacaan. Ia adalah kunci yang mampu membuka pintu ketenangan, dan perlahan membuka jalan rezeki. Namun perlu diingat, bukan bacaan itu sendiri yang mengubah hidup kalian, melainkan bagaimana kalian menghadirkan hati dalam setiap lantunan doa tersebut. Karena banyak orang membaca, namun tidak merasakan. Banyak yang mengamalkan, namun tidak memahami. Dan akhirnya, mereka berhenti sebelum merasakan hasilnya. Saudaraku, kunci utama dari semua ini hanya ada 3. Pertama, keyakinan percaya bahwa setiap doa yang kalian panjatkan tidak pernah sia-sia, bahwa setiap usaha batin yang kalian lakukan selalu didengar. Karena tanpa keyakinan, semua hanya akan menjadi rutinitas kosong. Kedua, konsistensi tidak cukup dilakukan sekali 2 kali. Energi dalam diri tidak berubah dalam semalam. Ia butuh waktu, butuh pengulangan, dan butuh kesabaran. Seperti menanam benih, tidak bisa langsung berbuah. Namun jika dirawat dengan baik, ia pasti akan tumbuh. Ketiga, keikhlasan inilah yang paling sulit, namun juga yang paling menentukan. Jangan mengamalkan hanya karena ingin cepat kaya. Jangan berdoa hanya karena ingin hasil instan. Lakukan dengan hati yang bersih, dengan niat yang lurus, dan dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Saudaraku, jika kalian mampu menjaga 3 hal ini, maka perubahan bukan lagi sekadar kemungkinan. Ia akan menjadi kenyataan. Perlahan, namun pasti, hidup yang sebelumnya terasa berat, akan menjadi lebih ringan. Hati yang dulu gelisah, akan menemukan ketenangan. Dan rezeki yang terasa jauh, akan mulai mendekat dengan cara yang tidak disangka-sangka. Namun ingat, semua ini bukan tentang menjadi kaya semata, bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang hidup yang lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bermakna. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita rasakan di dalam hati. Saudaraku, jika kalian merasa apa yang dibahas dalam video ini membuka wawasan, atau mungkin menjawab kegelisahan yang selama ini kalian rasakan, maka jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang terdekat kalian, karena bisa jadi, mereka juga sedang mencari jawaban yang sama. Dan jika kalian ingin terus mendapatkan pembahasan seperti ini, yang membahas rahasia kehidupan, primbon, dan spiritual dengan cara yang mudah dipahami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi. Akhir kata, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi jalan kebaikan dalam hidup kita semua.